Shalom. Ubur ikan lele. Saudaraku dikasih Kristus, indah sekali kehidupan kalau seperti yang tadi kita alami, saudaraku. Kita melihat bagaimana orang-orang yang tidak percaya Tuhan mulai berjumpa Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang serupa dengan karakter Tuhan yang murah hati. Saya percaya saudaraku itu bukan sekedar drama, tapi ada pesan untuk kita semua. Biar perayaan Paskah tahun ini kita rayakan dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Dia yang sudah bangkit karena maut tidak mampu menahannya, saudaraku. Dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan dunia ini. Dan dia hidup untuk memberikan kehidupannya kepada kita. Supaya kita juga menjadi orang yang punya kehidupan yang baik hati, yang murah hati. Sama seperti Bapa kita di sorga. Saudaraku dikasih Kristus, perayaan Paskah tahun ini kita rayakan dengan tema An Empty Tomb, A Generous Heart. Kubur kosong, sebuah hati yang murah hati. Ini cuma enak dikhotbahin tapi berat dilakukan. Kalau bersandar pada kekuatan diri kita. Tetapi kalau kita mengizinkan Kristus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa, bekerja di dalam diri kita, tidak ada yang terlalu berat untuk kita ekspresikan. Karena kita percaya ini bukan tentang kita, ini tentang Dia yang hidup di dalam kita. Saudaraku dikasih Kristus, saya ingin mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. Kita melihat ayat 1, kita baca bersama-sama. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Yohanes 20 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini ayat tentang kebangkitan. Dan saya percaya saudaraku, ayat ini sering dikhotbahkan. Tetapi mari kita coba meneliti sedikit saudaraku supaya kita mendapatkan apa di balik semuanya ini saudaraku. Saudaraku kita mulai dengan ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saya coba ambil terjemahan berikutnya saudaraku dalam Indonesia Literal Translation 3 saudaraku. Literal Translation ketiga. Dan pada hari pertama pekan itu pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat batu itu sudah terangkat dari kubur. Jadi bukan telah diambil saudaraku ya. Di sini kan terus diambil. Terangkat. Ini lebih tepat saudaraku. Jadi nggak ada yang ngambil batu saudaraku. Jadi terangkat. Terbuka maksudnya saudaraku, lebih gampangnya saudaraku ya. Nah saudaraku dikasih Kristus. Kita melihat di sini. Kenapa
orang Kristen beribadah hari Minggu. Ada sebagian kelompok Kristiani menuduh orang Kristen telah salah dengan mengubah hukum, dengan mengubah hari ibadah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dari hari ke-7 menjadi hari pertama. Inilah dasar kenapa orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Karena Yesus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu. Hari Sabat tetap Sabat, hari Minggu tetap Minggu. Kita tidak mengubah hari Sabat menjadi hari Minggu. Hari Sabat adalah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi hari Minggu adalah kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan maut, yang telah membeli hidup kita, membeli gerejanya dengan darahnya supaya kita menjadi miliknya, saudaraku. Jadi saudaraku, setiap hari Minggu seharusnya orang Kristen merayakannya itu selalu merayakan Kristus. Kalau kita beribadah hanya menjadi penonton, worship leader, penonton pengkhotbah, menonton apa yang disajikan, ditampilkan, dan kita nggak berjumpa dengan Tuhan, kita telah keluar dari tujuan gereja hadir di muka bumi ini. Kita beribadah hari Minggu karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan dalam kumpulan orang, komunitas orang percaya, saudaraku. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah tahu jawabannya kenapa hari Minggu beribadah. Karena Yesus bangkit hari Minggu. Lalu bagaimana dengan Youth Pro kita? Ibadahnya hari Sabtu. Saudaraku yang kasih Tuhan, nggak salah ibadah hari Sabtu. Karena pada waktu itu saudaraku kita ingin memberikan space bagaimana ibadah youth itu ada di tempat, di ruangan ini juga. Tidak di ruang kecil di sana, saudaraku. Supaya mereka bisa menikmati juga bersama komunitasnya. Lalu karena susunan waktunya nggak mungkin, akhirnya pindah hari Sabtu. Tapi nggak selama-lamanya dan juga nggak harus hari Sabtu, bisa juga pindah hari Minggu. Tapi kita tidak merayakan minggunya, kita merayakan Kristusnya. Jangan disalah-salahin, jangan disalah lihat, saudaraku. Hari Minggu kita pilih untuk merayakan Kristus. Karena dia bangkit pada hari Minggu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, jadi gereja harus berorientasikan kepada Kristus sang kepala gereja. Jangan kita berorientasikan kepada bangsa Israel. Tidak salah dengan bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, Bapa Sorgawi, Elohim Yahweh, saudaraku, telah datang ke dunia ini. Dialah sang Mesias yang dijanjikan di dalam Kejadian 3:15 tersebut dalam Proto Evangelium yang dikhotbahkan oleh Ibu Rini pada hari Jumat kemarin, saudaraku. Yang telah menyerahkan nyawanya dan bangkit hari ini kita rayakan. Dan saya percaya, saudaraku, seharusnya setiap minggu juga kita merayakan Paskah. Supaya kita, saudaraku, boleh mengalami kedalaman dan keintiman dengan pribadinya. Bukan dengan sejarahnya, dengan dirinya. Baik, saudaraku. Yang berikutnya dalam ayat 2-8, murid-murid menjadi saksi kubur kosong. Tentu kubur kosong itu tidak berdiri sendiri, saudaraku. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, saudaraku, dikatakan bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri selama 40 hari, saudaraku, kepada murid-muridnya. Untuk meneguhkan kubur kosong itu karena dia sudah bangkit. Dia bangkit tidak lenyap, dia ada, dia menyertai murid-muridnya, saudaraku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, selama 40 hari itu juga Yesus mengkhotbahkan satu tema khotbah saja, kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Sejatinya saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita harus senantiasa di bawah kendali otoritas kerajaan Allah. Karena rajanya adalah Kristus. Jadi kalau murid-murid menjadi saksi kubur kosong, murid-murid Kristus di akhir zaman juga dipanggil dengan panggilan yang serupa. Kita dipanggil untuk menjadi saksi atas kubur kosong. Bahasa kiasan saudaraku bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi atas kebangkitan Kristus. Kubur kosong itu bahasa manusia untuk menceritakan detail-detail lainnya. Tapi intinya Kristus sudah bangkit. Karena maut tidak dapat menahannya di dalam Hades tersebut, saudaraku, tidak mampu menahannya. Dia mengalahkannya, dia merebut kunci maut itu, saudaraku, dan melepaskan tawanan-tawanan orang percaya yang ada di perjanjian lama yang sudah mati. Makanya kita lihat, saudaraku, di Injil, saudaraku, ketika Yesus bangkit itu, saudaraku, ada kuburan-kuburan yang terbuka.
Dan orang-orang kudus itu masuk ke kota kudus, saudaraku. Jadi kita melihat, saudaraku, dikasih Tuhan. Kenapa itu terjadi, saudaraku? Untuk membuktikan bahwa tidak hanya Yesus yang bangkit. Orang-orang yang percaya kepada Yesus pun, yang beriman kepada Yesus dari perjanjian lama, dia dibangkitkan juga. Dan saudara pun juga yang percaya demikian akan dibangkitkan juga. Kalau engkau percaya kepada Kristus. Selanjutnya, saudaraku, berita kebangkitan Kristus ini berita yang spektakuler. Nggak ada yang seperti Kristus, nggak ada. The only one, satu-satunya. Belum pernah ada, tidak akan pernah ada, dan hanya ada Kristus saja. Oh banyak, ada juga yang mati bangkit lagi, tapi mati lagi. Lazarus kan mati, bangkit, mati lagi, saudaraku. Tapi Yesus kok dia mati karena untuk membeli gerejanya, membeli orang-orang untuk diselamatkan, saudaraku. Dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Dia duduk di tahtanya, saudaraku. Memerintah kekal. Jadi, saudaraku, itulah yang disebut dikatakan yang sulung. Dialah yang pertama kali bangkit untuk hidup selama-lamanya. Saudaraku, dikasih Kristus, kebangkitan Yesus membuka pengertian murid-murid bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Terlalu banyak, saudaraku, ajaran-ajaran baik dari filsafat, baik agama-agama tetangga, saudaraku, yang coba menyimpangkan tentang kebenaran ini. Tetapi kita nggak perlu terlalu pusing meresponi gangguan. Kita hanya dipanggil untuk meresponi Kristus yang sudah bangkit. Nggak terlalu penting-penting banget meresponi gangguan. Yang paling penting meresponi Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita, yang telah menerima kita, yang terus mengasihi kita, yang juga memerintah kita dari sorga di muka bumi ini, saudaraku. Nah karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita lanjutkan dulu, saudaraku, ya, apa yang sudah terjadi. Kita mau lanjutkan 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Kita mau melihat, kita baca firman Tuhan kembali. 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Wow, luar biasa. Jelas. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi sudah ada dalam kerangka berpikir Allah, dalam desain rancangan Allah, mengirimkan Kristus datang ke muka bumi ini untuk mati dan bangkit memberikan kehidupannya kepada setiap orang yang percaya. Inilah yang disebut keselamatan only by grace. Keselamatan hanya karunia karena pemberian Allah, saudaraku. Inilah perbedaan anugerah Allah dengan agama. Agama, kita bekerja berupaya mendapatkan perkenanan Allah supaya kita diampuni, dibenarkan, diselamatkan. Jadi agama mengajarkan supaya kita melakukan A, B, C, D, D sebagainya. Melakukan berbuat sesuatu. Sedangkan anugerah Allah, kasih karunia Allah, Allah bekerja. Makanya dia turun dari sorga, turun ke bumi. Membagikan Injil, membagikan kabar baik. Dan dia juga menyerahkan nyawanya. Dia bekerja bagi umat tebusannya. Itulah kasih karunia, itulah grace. Saudaraku dikasih Tuhan, semua orang di ruangan ini, semua orang yang percaya, engkau dikasih oleh Bapa, engkau sudah diterima oleh Tuhan. Kita tidak perlu melakukan apapun juga untuk menerima kasih dan penerimaan Allah, kecuali cuma satu, itu percaya dan menerima Dia saja. Sudah. Kita sangat dikasihi, kita sangat diterima. Agama-agama melakukan apapun juga untuk mendapatkan perkenanan Allah. Berpuasa, beramal, melakukan perbuatan baik, menyangkal diri dan sebagainya. Untuk mendapatkan penerimaan. Kita di sini hadir untuk mempercayai apa yang it is finished itu. Apa yang Kristus sudah selesaikan di kayu salib bagimu dan bagiku.
Karena itu betapa pentingnya kita pergi memberitakan kabar kebangkitan Kristus kepada siapapun juga. Karena semua orang menantikan penerimaan. Semua orang lapar haus akan kasih. Semua orang tidak aman, saudaraku. Karena tidak tahu masa depannya bagaimana. Karena mereka tidak punya kepastian keselamatan. Tetapi Kristus yang telah mengalahkan maut. Kristus yang sudah mengampuni kita, saudaraku. Telah menanggung dosa kita, saudaraku. Juga dosa dunia ini. Bukankah ini kabar baik untuk kita semua? Dan kabar baik itu jangan hanya untuk kita saja. Kabar baik itu untuk semua orang. Makanya dia berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk memuridkan bangsa-bangsa. Supaya setiap orang menjadi murid Kristus. Bukan murid Abalov. Murid Kristus. Saudaraku dikasih Tuhan, kuasa kebangkitannya membuka pengertian bahwa kebangkitan Kristus adalah meterai segala karya Kristus di muka bumi. Saudara tahu meterai? Meterai itu adalah tanda. Tanda yang mensahkan dengan adanya meterai tersebut sebuah perjanjian itu di backup dengan otoritas pemerintahan atau kerajaan yang diwakilinya. Jadi saudaraku, kebangkitan Kristus adalah meterai segala karya Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada satupun yang diselamatkan. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada perkataan firman yang perlu didengarkan, saudaraku. Tapi karena Kristus bangkit, saudaraku, semua perkataan-perkataannya itu digaransi. Dan pasti bisa berhasil. Karena Tuhan yang bekerja, itulah kasih karunia. Karena Tuhan yang mengupayakannya. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan untuk mewujudkan apa yang dia putuskan, apa yang dia katakan. Saudaraku yang sudah kita dengarkan kemarin, It is Finished, yang dikhotbahkan oleh penatua hari ini. Itu khotbah bagus sekali, saudaraku. Sayang sekali kalau kita cuma dengar sekali. Saya merekomendasikan saudara dengarkan lagi. Dengarkan YouTube-nya, saudaraku. Karena apa yang dibicarakan itu hal-hal yang sangat fundamental bagi kekristenan kita. Dengarkan, saudaraku. Kita tahu, saudaraku dikasih Tuhan. Kematiannya itu, saudaraku, punya kuasa yang sangat besar untuk seluruh dan segala-galanya, saudaraku. Nah, saudaraku, saya tidak bisa ulangi itu lagi. Saudara dengarkan khotbahnya, saudaraku ya. Tapi saya akan lanjutkan, saudaraku, bahwa kebangkitannya itu adalah meterai segala karya Kristus di muka bumi. Kita tahu, saudaraku, lewat kebangkitannya itu dan kematiannya, saudaraku, Yesus menggenapi 324 nubuat perjanjian lama dari 2000 nubuat yang ada. Digenapi 324. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Kekristenan bukan agama keyakinan iman jadi-jadian. Tetapi itu memang didesain, dirancang oleh Allah dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, sampai digenapi dengan kehadiran dirinya yang mengenakan tubuh jasmania, yaitu Kristus, saudaraku, dan mati di kayu salib, supaya menjadi deklarasi bagi semua orang bahwa Kristus mati untuk semua orang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, meterai karya Kristus di kayu salib itu dua poin yang utama, yaitu maut, kuasa maut telah dikalahkan. Kalah benar-benar. Kedua, saudaraku, karena dia telah mengalahkan maut. Kenapa dia mengalahkan maut? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa dia bisa mengalahkan maut? Karena dia raja, karena dia Tuhan, karena dia Allah. Kenapa dia bisa mengalahkan maut? Karena dialah hidup kekal itu. Maut ditelan, saudaraku, oleh hidup kekal itu. Kehidupan yang tak berkesudahan itu. Dan tidak ada lagi, saudaraku.
Siapa yang di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami maut. Tahu arti maut? Keterpisahan dari sumber hayat, sumber hidup, sumber terang, sumber yaitu kehidupan kekal itu, saudaraku. Di dalam Kristus tidak ada maut, saudaraku. Oh, kalau nanti sebentar kita meninggal, saudaraku, itu cuma ganti baju. Kita nggak pakai tubuh ini, saudaraku, di dalam kekekalan kemuliaan. Nah, Kristus, saudaraku, ketika dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Saudara juga akan mengenakannya nanti kelak, tapi mesti mati dulu. Nggak mungkin kita pakai tubuh kemuliaan, pakai tubuh lama ini. Ini kan udah banyak asam uratnya, kolesterol, apa gula. Bagaimana dalam kekekalan, saudaraku ya. Tapi kecuali Tuhan ubahkan dalam sekejap, bisa saja, saudaraku ya. Tapi aturan itunya akan dikenakan setelah kita melewati batas kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan dulu, saudaraku. Jadi kuasa kebangkitannya membuka pengertian. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan hidup kekal. Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi hidup. Hidup kekal itu. Kehidupan Kristus itu. Yang tak berkesudahan. Kita baca firman Tuhan slide berikutnya. Roma 10 ayat 8. 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Jadi saudaraku, kita melihat lewat kebangkitan Kristus ini, inilah akhir dari Taurat. Kenapa, saudaraku? Karena dikatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kristus sang Logos yang menggenapi tuntutan Taurat bagimu dan bagiku. Jadi ketika Kristus datang, lengkap semuanya di dalam Kristus. Makanya orang yang percaya kepada Kristus, menerima diri Kristus dalam dirinya, saudaraku, dia beroleh kehidupan kekal, saudaraku. Kebangkitan Kristus adalah akhir dari Taurat. Kalau Taurat dulu, nanti saya akan kasih gambarnya, saudaraku ya. Tapi saya jelaskan dulu. Firman bukan lagi jadi huruf yang mati, tapi pribadi yang hidup di dalam kita. Firman itu tidak lagi menjadi, kita bukan fokus kepada huruf-huruf yang mati, tapi kita fokus kepada pribadi yang hidup, kekal, pribadi yang telah mengalahkan maut, pribadi yang bangkit yang kita rayakan kini, saudaraku. Inilah pengertian yang Tuhan bukakan lewat di dalam Kristus, lewat kebangkitannya, saudaraku. Berikutnya, kebangkitan Kristus adalah akhir ibadah persembahan kurban hewan. Ingat, umat Tuhan Israel kalau ingin beribadah ketemu Tuhan, dia harus membawa hewan kurban. Nah, sejak kebangkitan Kristus, hewan kurban itu tidak diperlukan lagi karena sudah lengkap oleh pengorbanan satu-satunya, the Lamb of God, anak domba Allah, Kristus yang sempurna itu. Jadi karena Kristus sudah bangkit, saudaraku, kita nggak perlu bawa hewan kurban lagi ke sini. Saudara jangan bawa kambing ke sini, saudaraku ya. Kalau bawa kambing ke sini, kami bawa ke Komsel untuk kita sate, saudaraku. Karena kita sudah lengkap di dalam Kristus. Pengorbanan Kristus itu sudah sempurna. Tinggal terima saja. Sekali untuk selama-lamanya. Kristus yang menjadi imamnya, Kristus yang menjadi anak domba kurban itu, saudaraku, mempersembahkan dirinya, dan dialah hidup kekal itu. Semuanya dari dia, makanya disebut kasih karunia. Semuanya karena anugerahnya. Amin, saudaraku. Kita ada hari ini karena anugerahnya. Oke. Jadi saudaraku, kita melihat di sini setelah membuka pengertian tentang berpusatkan Kristus, kebangkitan Kristus adalah akhir ibadah persembahan kurban hewan. Kita akan menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Siapa kebenaran itu? Kristus. Dan dia adalah roh kebenaran itu, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, berikutnya saudaraku, lalu Tuhan mengajar kita untuk apa? Mempersembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1. Nanti saya akan terangkan ini, saya bacakan dulu saja mempersembahkan tubuh. Nah, saya mau memberi kita gambar slide berikutnya. Nah, ini saudaraku. Supaya kita beribadah, saya munculkan ini bukan mau menghina Judaisme, saudaraku ya. Mereka
sangat menghormati Taurat. Dia peluk, dia ciumin, dia bawa kemana-mana, dia pajang, dia pertontonkan ke orang. Itu gaya ibadah mereka lah. Kita berbeda saudaraku. Kekristenan saudaraku tidak meninggikan benda mati. Kita meninggikan, mengagungkan, memuliakan Dia yang telah mati dan bangkit dan hidup dan tinggal di hati kita. Kita beribadah seperti ini saudaraku. Sebenarnya yang kayak begini sudah ada sejak zaman Yesus. Mereka suka berdoa di pojok-pojok pasar supaya kelihatan di tempat-tempat yang menonjol untuk kelihatan. Dan inilah yang ditiru oleh banyak agama. Mempertontonkan, mempertunjukkan kesalehan di muka umum supaya dinilai orang berohani. Pakai jubahnya, pakai jenggot lah dan sebagainya saudaraku. Kita tidak beribadah menampilkan yang lahiriah itu. Kita melihat apa yang ada di kedalaman saudaraku. Saudaraku yang kasih Tuhan. Jadilah seperti seorang anak kecil. Bertobat. Dan percaya. Tulus, sungguh-sungguh. Tidak ingin pamer. Tapi ingin benar-benar mengalami kedalaman, keintiman dalam kasih. Dengan pribadi yang telah bangkit tersebut. Gereja akhir zaman sibuk mempertontonkan segala sesuatu. Tapi saya ingin katakan saudaraku, jangan pernah lupa esensi penyembahan itu. Allah tidak mencari sembahan, Allah mencari penyembah. Dia mencari hidup yang Dia telah tebus, yaitu diri kita. Supaya kita datang selalu mempersembahkan tubuh kita kepada Dia. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lanjutkan. Allah ingin kita hidup karena dan bagi Kristus. 2 Korintus 5 ayat 15 kita baca firman Tuhan sama-sama. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. The end of me. Tapi bagi Kristus. Inilah kekristenan saudaraku. Tuhan ingin semua kita setelah tahu kebenaran ini. Kita hidup karena dan bagi Kristus. Allah ingin kita hidup karena dan bagi Kristus. Kita ulangi 2, 3. Allah ingin kita hidup karena dan bagi Kristus. Untuk itulah Dia mati dan Dia bangkit supaya kita yang hidup karena dan bagi Kristus. Bagaimana caranya? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kenapa mempersembahkan tubuh? Karena dulu persembahan hewan saudaraku ya. Sekarang mempersembahkan diri. Ketika kita percaya Kristus, Allah tinggal dalam roh kita. Roh Allah tinggal dalam roh kita. Roh kita sudah dikuasainya. Tetapi ada yang belum dikuasainya, tubuh kita. Hiduplah oleh roh, jangan hidup oleh daging. Kalau kita hidup oleh roh, roh akan mengalahkan daging. Tapi kalau hidup daging saudaraku, kita akan binasa saudaraku. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam roh saudaraku? Persembahkanlah tubuhmu. Kristus sudah mempersembahkan tubuhnya di kayu salib. Inilah yang Kristus tidak bisa lakukan bagimu dan bagiku. Yaitu persembahan tubuh. Karena persembahan tubuh itu adalah bagianmu, bukan bagian Allah. Itu bagian kita dengan rela hati. Setelah Tuhan memberikan nyawanya, memberikan hidupnya kepada kita. Mau gak kita hidup bagi Dia? Tuhan gak ingin kita menyembah Tuhan dengan terpaksa. Tuhan gak ingin kita melayaninya dengan terpaksa. Tuhan ingin dedicated kita, pengabdian kita.
total saudaraku. Kita melayani mengasihi dia karena kasih. Jadi karena itu saudaraku dikasih Tuhan, persembahkanlah tubuhmu. Setiap hari. Kenapa mesti setiap hari? Karena setiap hari engkau hidup. Kecuali kita udah pulang ke Pondok Rangon. Setiap hari kita dipanggil. Makanya Yesus berkata begini, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, ngikut Yesus. Dimulai dengan apa? Menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Mempersembahkan tubuh. Kalau bahasanya Tuhan Yesus di Getsemani, bukan kehendakku, kehendakmu jadilah. Sama itu semuanya. Dengan penggambaran masing-masing berbeda saudaraku. Tapi itu berbicara hal yang sama. Bagaimana kita datang. Jemaat Tuhan dipanggil untuk mempersembahkan tubuhnya. Kepada Kristus. Bukan kepada penatua, kepada Kristus saudaraku. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini, Allah ingin kita hidup karena dan bagi Kristus. Bagaimana sekarang Yesus melayani? Kita lihat Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Waktu hari Kamis kemarin kami komsel. Lewat sebuah gereja yang merayakan Kamis Putih. Kita nggak merayakan Kamis Putih, kita merayakan Jumat Agung yang kemarin kita rayakan. Dan juga Paskah hari ini sudah kebangkitan. Kamis Putih itu sebenarnya perjamuan malam terakhir Kristus bersama murid-muridnya. Lalu dia membasuh kaki murid-muridnya. Kita tangkap prinsipnya, kebenaran. Tapi nggak kita rayakan dalam ibadah kita saudaraku ya. Nah, ketika lihat gambar ini nggak bunyi bagi orang Indonesia. Kenapa? Karena ini peradaban 2000 tahun yang lalu. Apa yang Yesus perbuat ini, membasuh kaki murid-muridnya, itu adalah pekerjaan seorang budak. Yang maha tinggi, yang mulia, yang kudus, yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki semesta alam ini, turun merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Dia yang kudus, dia yang agung, yang mulia. Dia tidak merasa hina dengan melakukan pekerjaan pelayanan yang demikian. Kalau kita di keluarga saling membasuh pasangan kita ya. Suami membasuh istri, istri membasuh suami. Prinsipnya saudaraku, bukan tentang praktek basuh kaki, bukan itu saudaraku. Prinsipnya saudaraku, bagaimana kita merendahkan hati kita, saling melengkapi satu sama lain, saling menerima satu sama lain. Bukankah rumah tangga itu indah saudaraku? Istri saya bilang amin. Kami baru melalui, kemarin tuh pulang kampung kan, pembantu asisten rumah tangga pulang kampung kan. Kebetulan kita kuliah, kerjaan PR banyak banget. Ampun tugas gitu kan. Istri saya sudah bangun pagi jam 5 kerja, masak semuanya. Saya masih taktuk belum selesai saya juga gitu ya. Istri saya mulai nyanyi. Bukan nyanyi vokal singers, bukan saudaraku. Nyanyi, dia mulai apa begitu. Jadi saudara-saudara, Lebaran ini pembantu rumah tangga pulang. Ini waktunya kita bekerja sama suami dan istri. Saling bahu-membahu, bantu-membantu. Istri saya mulai ngomong begitu, gue lagi ketik. Saya gak mau marah loh saudaraku. Saya geli gitu loh. Istri saya pinter banget main dramanya kayak tadi. Indian. Saya gak marah saudaraku. Saya tinggalin kerjaan saya. Saudaraku dikasih itu. Maksud saya gini. Kan indah ya saudaraku kalau suami istri pasangan gitu ya. Kita ngomongin aja maksud kita apa gitu loh. Nah, sampai saya ngomong, lu pinter banget ngomong depan jemaat, kita harus kerja sama, lu belum kerja. Ya sudah, ya ampuni saya mulai nyapu ruang. Saya beres-beres sampah dan sebagainya saudaraku. Saudaraku kasih Tuhan, kita
punya peran dan fungsi masing-masing untuk saling melengkapi. Nah, Kristus sudah lihat melakukan pekerjaan budak lah pada waktu itu. Dalam peristiwa ini siapa yang paling kepo? Namanya Simon Petrus. Ini soko gurunya rasul-rasul. Guru. Karena Petrus tahu ini pekerjaan budak. Jangan guru. Yesus dengan lembut berkata, engkau tidak mengerti sekarang, tapi kelak kau akan mengerti. Tapi kalau engkau tidak kubasuh, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Oh kalau gitu Tuhan jangan kakiku, semuanya Tuhan basuh. Simon Petrus kan begitu kan, sangat impulsif saudaraku. Basuh semuanya Tuhan. Kalau sudah dibaptis sudah bersih, cuma kakinya yang kotor yang perlu dibasuh. Nah saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita umat Tuhan, mari kita saling suka melayani. Seharusnya ketika kita melihat apa yang Kristus lakukan lewat kematian, kebangkitan dan pelayanan di muka bumi ini, orang Kristen adalah orang yang paling suka melayani. Harus demikian. Kalau enggak, Kristus yang lain yang kita ikuti saudaraku. Karena Kristus yang kita sembah saudaraku, dia katakan di sini, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani itu bukan perbudakan. Melayani itu sebuah kehormatan. Bayangin kita melayani Tuhan, berarti kita dekat sama Tuhan kita kan. Kita bisa melayani presiden kita. Kita kan dekat dengan presiden kita kan. Kita melayani raja kita, Allah kita dekat sama dia. Sebuah kehormatan saudaraku. Jadi mari jemaat Tuhan. Udah berapa lama kita jadi jemaat Abalov? Sudah gak kita melayani? Melayani gak harus melayani di mimbar ini saudaraku. Yang pelayanan tuh banyak saudaraku ya. Bagaimana kita care, peduli sama keluarga kita. Care sama anggota komsel kita. Peduli sama orang-orang yang di kantor kita, tetangga kita, warga kita yang berkebutuhan. Oh saudaraku yang kasih Tuhan banyak. Coba saudaraku kita rencanakan sesuatu dalam hati kita untuk merayakan Paskah tahun 2025 ini lewat kebangkitannya. Rencanakanlah sesuatu supaya kita juga menjadi orang-orang yang murah hati. Cuma satu bilang amin saudaraku. Yang lainnya lagi sebentar saya akan pertimbangkan dulu ya. Saya akan juru cari-cari ayat-ayat pendukungnya untuk memastikan dan mengujinya. Dan saya akan tanya sama ChatGPT dulu, benar gak ini? Saudaraku dikasih Tuhan, mari saudaraku. Rencanakan sesuatu. Kristus hamba Tuhan. Dia Tuhan, dia juga kurban, dia juga imam besar itu. Dia segala-galanya. Dia rela turun untuk merendahkan dirinya, melayani muridnya satu persatu. Melayani 12 murid itu butuh waktu saudaraku. Tapi Yesus melakukannya, mengerjakannya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Bagaimana kita melayani hidup berpusatkan Kristus. Kita sudah diajarkan tentang up in out ya saudaraku. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Pagi-pagi benar kita apa? Berdoa enggak? Cari Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus itu luar biasa dalam khotbah, dalam pengajarannya. Tapi murid-muridnya enggak bilang begini, guru ajar kami berkhotbah dan mengajar. Enggak. Yesus mengusir setan, mengadakan mujizat, mengadakan tanda-tanda ajaib. Tapi murid-murid tidak pernah berkata, Tuhan ajar kami buat mujizat. Ajar kami untuk menyembuhkan orang sakit. Ajar kami mengusir. Enggak. Tercatat di kitab suci saudaraku. Karena Yesus pagi-pagi benar berdoa. Dia bersekutu dengan Bapaknya. Rupanya kebiasaan ini dilihat oleh murid-murid. Dan diintip-intip oleh murid. Karena murid-murid nyari-nyari. Oh rupanya dia. Lalu tertulis di kitab suci dikatakan. Guru ajarlah kami berdoa. Murid-murid gak minta ajar yang lain. Cuma minta ajar berdoa. Karena ternyata ketika Yesus berdoa itu sangat indah, sangat damai sejahtera, sangat sukacita, sangat teduh. Dan itu dibutuhkan oleh murid-murid. Ajar kami berdoa. Yesus berkata, jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga dan selanjutnya doa Bapa kami. Jadi kita melihat di sini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan.
Ternyata kehidupan berdoa itu kehidupan yang sangat penting. Kekristenan kalau tidak mencari Tuhan lewat berdoa, kita sedang terhilang dalam dunia ini. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama untuk membangun kualitas kerohanian kita bertumbuh setiap hari lewat berdoa. Ikutlah mesbah pagi jemaat Tuhan. Ikut supaya kita belajar firman Tuhan sama-sama ya. Lalu yang kedua in. Tadi up, sekarang in. Yaitu ketika Yesus di kayu salib dia berkata begini. Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak melihat semua perlakuan buruk situasi yang dia terima. Dia gak lihat itu saudaraku. Meskipun dia merasakan dan mengalaminya. Penderitaan yang sangat. Dia dipermalukan. Menjadi tontonan di muka publik saudaraku. Dia dihina, dia disakiti. Tapi dia tidak merenungkan itu. Kristus hanya meresponi kehendak Bapanya. Dia mengasihi dan mengampuni. Ampunilah mereka semua. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Suami istri, ampunilah pasanganmu. Ampunilah anakmu, menantumu, mertuamu, siapapun ampunilah. Karena itulah pelayanan yang Kristus ingin kita hidupi. Dan jadikanlah semua bangsa muridnya. Murid Kristus ya. Oke, dari sini saudaraku menjadi dasar untuk kita melakukan Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Seperti yang Indiana Jones tadi lakukan, memberikan kepada orang yang berkebutuhan. Orang yang berkebutuhan itu nggak selalu ada di pinggiran jalan di lampu merah. Jangan-jangan anggota komsel kita loh. Jangan-jangan anggota keluarga kita loh. Jangan-jangan kenalan kita loh saudaraku. Bapak Ibu, jangan kita menjadi merasa direpotkan, merasa dirugikan, merasa dimiskinkan. Karena kerajaan Allah dibangun di atas dasar kemurahhatian Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia ingin mendapatkan dunia ini, caranya dia memberikan dirinya. Dia memberikan anak tunggalnya, murah hati. Saudaraku, saya akan tutup dengan ilustrasi paus biru. Balaenoptera musculus. Ini adalah hewan terbesar di muka bumi. Tidak ada yang lebih besar lagi hewan dari zaman purba pun, dinosaurus pun kalah sama ini. Paus biru ini. Panjangnya kurang lebih 30 sampai 33 meter. Kalau dari sini sampai belakang itu 26 meter. Saya bayangin besarnya tuh ikan. Ikan paus biru. Keadaannya di mana? Di muka bumi ini tinggal 10.000 sampai 25.000. Sudah hampir punah saudaraku. Ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Beratnya 181 sampai 190 ton. Saya kasih pembanding saudaraku ya. Gajah Afrika yang hampir 3 meter saudaraku. Itu beratnya 7 ton. Nah ini 180 ton. Mobil saudara berapa ton? Apalagi mobil listrik lebih murah, lebih ringan ya saudaraku. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Jantungnya aja sebesar mobil saudara. Jantungnya sebesar mobil. Saya bayangin saudaraku. Nah dia tuh mendengarkan, tapi bukan suara kayak kita ngomong ya, dia infrasonik saudaraku, lebih rendah lagi. Suaranya keras, lebih keras dari jet suaranya. Tapi dia jenisnya suara infrasonik saudaraku, frekuensinya beda sama kita saudaraku ya. Nah dia bisa mendengarkan sampai 1.600 kilometer. Pulau Jawa panjangnya berapa meter ya? Panjangnya Pulau Jawa. Dia bisa dengar 1.600 kilometer. Atau 1.000 mil saudaraku. Saya pertama kagum dulu ini saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, saya nggak berhenti di situ saudaraku. Ternyata ini kalau ini matinya ini karena diburu nelayan ini punah saudaraku ya. Kadang-kadang juga karena ada sakit dia mati terdampar. Tapi kalau mati tua saudaraku yang normalnya paus biru itu begini. Ini cara matinya saudaraku. Ia akan berenang ratusan kilometer menjauhi sarangnya. Paus biru ini.
100 km lebih dia berenang jauh dengan kekuatan tenaga yang terakhir. Lalu setelah sudah nggak mampu saudaraku, dia akan menyelam di kedalaman. Sebatas dia mampu bisa menyelam saudaraku. Lalu dia mati di dalam kedalaman. Apakah ceritanya habis? Belum. Ketika dia mati saudaraku, dia memberikan makanan kepada 43 spesies dan lebih dari 12.490 organisme hidup dalam laut. Dia memberi kehidupan lewat kematiannya. Begitu dia mati dengan cara demikian, saya waktu baca artikel ini, saya langsung ingat nggak ada yang lain saudaraku. Saya ingat langsung Yesus, sang pencipta paus biru. Menciptakan paus begitu bermanfaat. Memberikan kehidupan bagi organisme yang lain. Sang pencipta ketika mati dia bangkit. Dia memberikan hidup kepada biliar orang yang mau percaya kepadanya. Hari ini saudaraku, jangan kita rayakan Paskah sebagai kebanyakan saudaraku. Ingatlah kebangkitan Kristus itu peristiwa yang satu-satunya yang istimewa saudaraku. Yang memberikan dampak kehidupan kepada makhluk hidup di muka bumi ini. Jangan kita simpan berkat Allah itu hanya bagi diri kita, hanya bagi keluarga kita. Tapi bagikanlah itu saudaraku kepada keluargamu, kepada lingkunganmu, kepada siapapun saudaraku. Karena Kristus ingin kita hidup karena dia dan bagi dia. Jangan simpan hanya untuk kesenangan kita, untuk memuaskan kehausan rohani kita saja saudaraku. Ada begitu banyak sekali di luar sana orang-orang yang lapar, haus akan keselamatan. Haus lapar akan kebenaran. Haus lapar akan penebusan. Mereka berupaya dengan apapun juga dan tidak berhasil. Sampai mereka berjumpa dengan Kristus. Maukah saudaraku menjadi orang-orang yang membawa Injil kepada segala makhluk? Maukah engkau menjadi orang-orang yang mau meresponi, menyembah Allah dengan hartamu, sehingga engkau mau mendedikasikan kehidupan yang penuh murah hati itu kepada lingkunganmu, sehingga orang-orang lain bisa melihat Kristus. Saudaraku, saya beritahu kepada saudara, seluruh dunia yang gak percaya Yesus tidak bisa melihat Kristus. Tapi engkau yang percaya Yesus, engkau bisa melihatnya. Setiap hari bukan hanya engkau bisa melihatnya. Engkau memanggil namanya. Engkau begitu dekat karena dia tinggal di dalam diri kita, di hati kita. Kita dapat merasakan ketika kita melanggar. Tuhan berkata, anakku, bukan itu nak, ini. Dia berbicara kepada kita. Ketika kita melakukan firman-Nya, ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, damai sejahtera itu penuh atas kita saudaraku. Kita merasakan damai sejahtera yang limpah. Kita merasakan dirinya saudaraku. Melalui respon dari hati nurani kita. Setelah kita melakukan firman Tuhan. Setiap hari kita mengalami dia. Sedangkan di luar sana, di dunia saudaraku. Mereka memanggil-manggil siang dan malam. Tunjukkanlah padaku jalan itu. Dan tidak berjumpa-jumpa. Tapi engkau telah meresponinya. Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dia tinggal dalam hati kita. Jangan kita simpan bagi diri kita saudaraku. Salurkan, bagikan itu. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus pada hari ini yang kita rayakan saudaraku. Mengubahkan hidup kita menjadi orang yang murah hati. Yang mau berbagi waktu, tenaga, pikiran, harta kita. Apapun juga demi Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Supaya kita hidup karena dia saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita di keluarga. Bagaimana kita di komsel. Jangan menjadi orang Kristen member saja saudaraku. Tapi member yang berfungsi, yang berperan. Jangan kalah sama paus biru. Engkau diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambarnya. Kita datang kepada Tuhan.